Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan di antara nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yaitu tentang muamalah. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seorang dan orang lain. Baik seorang itu pribadi maupun berbentuk badan hukum seperti perseorangan, firma, yayasan, dan negara. Contohnya, jual beli, sewa menyewa, perserikatan di bidang pertanian maupun perdagangan, serta perbankan dan asuransi yang Islami. Untuk selanjutnya, asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam. Yang pertama, pihak-pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh saling mengkhianati. Allah pun berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami innama yutla 'alaikum ghairu mahillis sadi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, unilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dihendaknya. Al-Maidah ayat 1. Untuk selanjutnya yang nomor 2, syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syara dan adab sopan santun. Ketiga, setiap transaksi dilakukan secara bersukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Allah pun berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Untuk selanjutnya, asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam. Yang nomor 4, setiap transaksi dilandasi niat yang baik dan ikhlas karena Allah, sehingga terhindar dari penipuan, kekurangan, kecurangan, dan penyelewengan. Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya nomor 5, adat kebiasaan atau uruf yang tidak menyimpang dari syara boleh digunakan untuk menentukan batasan dalam transaksi. Nabi SAW bersabda, ibadatu asyuratun azra'in is'atu minha fi talabil halal. Yang artinya ibadah itu terdiri dari 10 bagian, 9 bagian daripadanya terdapat pada mencari rezeki yang halal. Hadis riwayat As-Suyuti. Untuk selanjutnya, penerapan transaksi ekonomi dalam Islam. Yang pertama, jual beli. Selanjutnya, pengertian dasar hukum jual beli.
Jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak menyerahkan atau menjual barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Nabi SAW bersabda, "Nahan Nabi SAW an aba'ul ghairi," yang artinya Nabi Muhammad SAW telah melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan. Selanjutnya, rukun dan syarat jual beli. Orang yang melakukan akad jual beli, penjual dan pembeli, syaratnya berakal, balik, berhak menggunakan hartanya, sigat atau ucapan ijab dan qabul, barang yang diperjualkannya, syaratnya barang halal, adanya manfaat, barang ada di tempat atau sudah tersedia di tempat lain, milik si penjual atau berada di bawah kekuasaannya, zat, bentuk, kadar dan sifatnya diketahui kedua pihak. Untuk selanjutnya, nilai barang yang dijual berupa uang, syaratnya harga jual harus jelas jumlahnya, nilai tukar barang dapat diserahkan pada transaksi. Apabila transaksi dengan bater al-muqaddadah, maka tidak boleh dengan barang yang haram. Untuk selanjutnya, khiyar. Khiyar adalah hak memilih bagi si penjual dan si pembeli untuk meneruskan jual belinya atau membatalkannya karena adanya suatu hal. Misal, cacat pada barang. Hukum Islam membolehkan hak khiyar agar tidak ada penyelesaian. Jika ada penyesalan dalam jual beli, maka sunnah untuk membatalkannya dengan cara mengembalikan barang kepada penjual. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man aqala akhahu bai'an aqala Allah asratahu yaumal qiyamah." Yang artinya, barang siapa yang rela mencabut jual beli terhadap saudaranya, maka Allah pun akan mencabut kerugiannya di hari kiamat. Hadis riwayat Tabarani. Untuk selanjutnya, macam-macam jual beli. Yang pertama, jual beli yang sah, terpenuhi rukun dan syaratnya. Kedua, jual beli yang tidak sah, tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Contoh, jual beli sesuatu yang termasuk najis, bangkai daging babi. Selanjutnya, jual beli air mani hewan ternak. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an asabil fahli." Rasulullah SAW telah melarang menjual mani hewan. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, jual beli anak hewan yang masih berada dalam kandungan. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha'an ba'i jahabali." Bahwa Rasulullah SAW telah melarang menjual anak hewan yang masih berada dalam perut induknya. Selanjutnya, jual beli yang mengandung kecurangan dan penipuan. Selanjutnya, jual beli yang sah tetapi terlarang karena merugikan si penjual, pembeli, dan orang lain, mempersulit peredaran barang, merugikan kepentingan umum. Contoh, jual beli dengan maksud untuk ditimbun. Ada dalam sebuah hadis, la yahtaqiru ila qalati. Hadis riwayat Muslim. Tidak akan menimbun barang kecuali. Selanjutnya, jual beli najisi, yaitu menawar suatu barang dengan maksud untuk mempengaruhi orang lain agar mau membeli barang yang ditawarnya. Sedangkan yang menawar barang tersebut adalah teman si penjual. Rasulullah SAW bersabda, "Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam anis najisi." Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara najisi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk selanjutnya, monopoli, yaitu menimbun barang agar orang lain tidak membeli
walaupun dengan melampaui harga pasaran. Rasulullah SAW melarang jual beli seperti ini, akan merugikan kepentingan umum. Untuk selanjutnya, penerapan transaksi ekonomi dalam Islam, yaitu simpan pinjam, rukun dan syarat utang piutang atau simpan pinjam meminjam menurut hukum Islam adalah ialah yang berpiutang dan yang berutang syaratnya: pertama, sudah balik dan berakal sehat; kedua, yang berpiutang tidak meminta pembayaran melebihi pokok piutang; ketiga, peminjam tidak boleh menunda-nunda pembayaran utangnya. Selanjutnya, hadis Nabi tentang orang yang memberi hutang dan peminjam. Kullu qaradin jarra manfa'atan fahuwa riba. Yang artinya setiap piutang yang sengaja untuk mencari manfaat pembayaran lebih adalah riba. Hadis riwayat Haris bin Abi Imamah. Selanjutnya, matlu ghaniyyu dzulmu, yang artinya orang yang mampu yang melalaikan kewajiban bayar utangnya adalah zalim. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selanjutnya, barang, uang yang diutangkan atau dipinjamkan adalah milik sah dari yang meminjamkan. Pengambilan utang tidak boleh kurang nilainya. Disunahkan mengembalikan lebih dari pokok utangnya. Rasulullah SAW bersabda, "Khiyyarukum ahsinukum qada'a," yang artinya orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang membayar utangnya dengan lebih baik. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, ijarah. Pengertian ijarah: menurut bahasa, ijarah berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Manhaj Syafi'i mendefinisikan ijarah sebagai transaksi dengan imbalan tertentu. Selanjutnya, dasar hukum ijarah. Utu'ul ijarat kulla qabla an yuhibada ukurukah. Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu kerjakan sebelum kering keringatnya. Selanjutnya, dasar hukum ijarah. Dalam Al-Quran pun ada, yaitu surat Hujurat ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'isashatuhum bil hayatid dunya wa rafa'na ba'duhum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmata rabbika khairam mimma yajma'un. Yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Selanjutnya, hukum ijarah. Allah pun berfirman dalam surat At-Taharaq ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudurruhunna litudayyiqu 'alayhinna wa in kunna ulati hamlin فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن
wa ta'miru bainakum bima'rufin wa in ta'asyaratum fasaturdi'u lahu ukhra. Artinya, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Selanjutnya, hukum ijrah. Hukum dasar ijrah. Allah pun berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jarata al-qawiyyul amin. Yang artinya, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Selanjutnya, macam-macam ijrah. 1. Ijrah yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, dan aneka busana dan lain-lain. Kedua, ijrah yang bersifat pekerjaan dengan cara memperkerjakan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Misal, pembantu rumah tangga, buruh bangunan, tukang jahit, dan tukang sepatu. Selanjutnya, rukun dan syarat ijrah. Rukun ijrah yang pertama, orang yang berakal. Kedua, sewa atau imbalan. 4. Manfaat. Yang ketiga, manfaat. Keempat, sigat atau ijab qabul. Untuk selanjutnya, syarat ijrah. Yang pertama, kedua orang yang bertransaksi balik dan berakal sehat. Kedua belah pihak bertransaksi dengan kerelaan. 3. Kondisi barangnya diketahui dengan manfaat bagi penyewa. 4. Objek ijrah bisa diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. 5. Objek ijrah merupakan sesuatu yang dihalalkan syara'. Selanjutnya, syarat ijrah. Syarat ijrah yang keenam, hak yang disewakan tidak termasuk atau kewajiban bagi penyewa. Nomor 7, objek ijrah adalah sesuatu yang bisa disewakan. 8. Upah atau sewa dalam transaksi ijrah harus jelas. Selanjutnya, sifat akad atau transaksi ijrah. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad atau transaksi ijrah bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Karena bersifat mengikat, kematian salah satu pihak yang menyewakan atau penyewa tidak membatalkan ijrah. Manfaat dari sewa menyewa termasuk harta yang bisa diwariskan. Selanjutnya, tanggung jawab orang yang diupah atau digaji. Ijrah yang berupa pekerjaan, apabila orang yang dikerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Ulama fikih sepakat, apabila objek yang dikerjakan rusak di tangan pekerja bukan karena kelalaiannya dan tidak ada unsur kesengajaan, maka pekerja tidak dapat dituntut ganti rugi. Selanjutnya, kerjasama ekonomi dalam Islam. Yang pertama, syirkah. Syirkah yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk bekerja sama dalam suatu usaha, yang keuntungan atau hasilnya untuk mereka bersama. Syirkah yang sesuai syarat setujuan untuk kesejahteraan bersama merupakan salah satu bentuk ta'awun. Allah pun berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Selanjutnya, syirkah yang sesuai dengan ketentuan syara. Syirkah tersebut dilaksanakan dengan ikhlas, dengan niat ikhlas karena Allah, sabar, tawakal, jujur, saling percaya antara sesama anggota syirikat, bersih dari unsur-unsur kecurangan atau penipuan. Selanjutnya, macam-macam syirkah. Yang pertama, syirkah harta atau syirkat inan, yaitu akad dari dua orang atau lebih untuk bersyirikat pada harta yang ditentukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Rukun syarikat harta, sigat atau lafaz akad ucapan perjanjian. Yang kedua, anggota syarikat balik, berakal sehat, merdeka, tidak dipaksa. Selanjutnya, pokok atau modal dan pekerjaan. Selanjutnya, bentuk syarikat harta zaman modern. Pertama, firma, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan bersama yang bertanggung jawab bersama-sama terhadap perusahaan. Selanjutnya, CV, Commanditary Partnership, yaitu perluasan dari firma, di mana ada anggota yang hanya menyertakan modal dan tidak bekerja di dalamnya. Selanjutnya, PT perseroan terbatas, yaitu bentuk perusahaan yang modalnya terdiri dari saham yang memiliki harga nominal tertentu. Selanjutnya, macam-macam syirkah. Syirkat kerja, yaitu gabungan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu jenis perusahaan dan pembagian keuntungan dibagikan sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, manfaat syarikat kerja, menjalin hubungan persaudaraan, memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan, menyelesaikan pekerjaan besar bersama untuk berkepentingan umat manusia. Selanjutnya, melahirkan kemajuan dalam segala bidang. Selanjutnya, mudarabah atau kirad. Mudarabah yaitu pemberian modal dari pemilik modal kepada seseorang yang akan memperdagangkan modal dengan ketentuan bahwa untung rugi ditanggung jawab bersama sesuai dengan perjanjian. Hukum mudarabah adalah mubah atau boleh sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong berbuat dosa dan pelanggaran. Selanjutnya, rukun mudarabah atau kirad. Pertama, mukirad, pemilik modal, dan muqtarid yang menjalankan modal harus berbalik, berakal sehat, dan jujur. Selanjutnya, modal hendaknya diketahui jumlah dan tunai. Selanjutnya, jenis usaha dan tempatnya sebaiknya disepakati bersama. Selanjutnya, besarnya keuntungan hendaknya sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Muqtarid hendaknya jujur dan menggunakan modal atas izin murid. Selanjutnya, hikmah penerapan mudarabah di masyarakat. Pertama, mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara muqrid, kelompok orang kaya, dan muqtarid, kelompok miskin. Selanjutnya, mengurangi atau mungkin menghilangkan pengangguran. Selanjutnya, memberikan pertolongan kepada fakir miskin yang menjalankan modal untuk dapat hidup mandiri. Selanjutnya, muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah. Muzara'ah dan mukhabarah. Muzara'ah ialah
paruhan hasil sawah antara pemilik dan penggarap. Benihnya berasal dari pemilik sawah. Jika benihnya dari penggarap disebut mukhabaroh. Muzara'ah dan mukhabaroh merupakan kerja sama di bidang pertanian yang dibolehkan dalam Islam sesuai dengan syarak, dan pelaksanaannya tidak ada unsur kecurangan dan pemaksaan. Selanjutnya, rukun dalam muzara'ah dan mukharabah. Kedua pihak sudah baligh, berakal sehat, amanah. Selanjutnya, sawah yang digarap betul-betul milik orang yang menyerahkan sawahnya untuk digarap. Hendaknya ditentukan lamanya masa penggarapan. Selanjutnya, besarnya paruhan antara kedua belah pihak ditentukan berdasarkan musyawarah antara keduanya. Selanjutnya, kedua belah pihak hendaknya menaati ketentuan-ketentuan yang telah mereka sepakati bersama. Selanjutnya, musaqah. Musaqah ialah paruhan hasil kebun antara pemilik dan penggarap. Besar bagian masing-masing sesuai dengan perjanjian pada waktu akad. Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amala ahla khaira bi syai'in ma yukhruju min famin samarin aw zar'in, yang artinya dari Ibnu Umar, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyerahkan kebun miliknya kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian. Mereka akan diberi sebagian dari hasilnya, baik dari buah-buahan atau hasil tanaman palawija. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, manfaat dan muzara'ah, mukhabarah dan musaqah. Pertama, mewujudkan tolong-menolong antara pemilik tanah dan penggarap. Kedua, mengurangi atau mungkin menghilangkan pengangguran. Tiga, memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah pertanian. Tempat usaha pencegahan terhadap terjadinya lahan-lahan kritis. Kelima, memelihara, meningkatkan, melestarikan keindahan alam. Selanjutnya, sistem perbankan yang Islami. Sistem perbankan yang Islami maksudnya adalah sistem yang sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadis. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang mengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Untuk selanjutnya, perbankan dunia, perbankan Islam. Pertama, Mesir telah mendirikan Bank Islam, Bank Nasional Mesir tahun 1971. Selanjutnya, Dubai, Bank Islam Dubai pada tahun 1975. Jeddah, Saudi Arabia, Islamic Development Bank yang didukung oleh 40 negara Muslim tanggal 20 Oktober 1975. Selanjutnya, Bank Islam di Indonesia didirikan atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia MUI, diberi nama Bank Muamalat Indonesia, mulai beroperasi 1 Mei 1992. Untuk selanjutnya, sistem asuransi Islami. Asuransi menurut bahasa berarti pertanggungan atau at-tamim, sedangkan menurut istilah yaitu akad atau perjanjian antara penanggung, perusahaan asuransi dan mempertanggungan sesuatu peserta perusahaan asuransi. Asuransi muncul kira-kira pada abad ke-14. Ulama fikih sepakat bahwa asuransi dibolehkan dengan catatan cara kerja sesuai dengan ajaran Islam, yaitu ditegakkannya prinsip keadilan, dihilangkannya unsur untung-untungan, perampasan hak dan kezaliman, serta bersih dari riba. Selanjutnya, prinsip asuransi Islam, ta'awun. Allah pun berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awuna 'alal birri wat taqwa wa la ta'awuna 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya,
dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Mungkin hanya itu pemaparan tentang muamalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.